Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, wabil khusus yang saya muliakan Al-Habib Sayyid Muhammad Baqir Al-Habsyi, Sahabat Bait, Haji Hasan sekeluarga. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam yang mulia ini kita kembali bisa berkumpul untuk baca surat Yasin, baca doa kumel, kemudian kita lanjutkan dengan kajian seperti biasanya. Kita masih membahas tentang masalah bab hasud atau hasad, dan malam ini insyaallah bagian terakhir yang kita akan bahas mengenai bagaimana cara menghilangkan sifat hasad atau hasud yang ada di dalam diri kita, di dalam hati dan jiwa kita. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam kitab ini bahwa hasud itu salah satu penyakit yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan bisa dipastikan selain maksum itu, kayak kita ini tidak selamat dari penyakit hasud atau iri hati. Kalau para ma'sumin, para nabi, para rasul, para imam ma'sum, juga para urafa seperti Sayyidah Zainab, Sayyidah Zahra, dan juga yang lainnya para urafa, mereka bersih dari sifat hasud di dalam diri mereka. Artinya bahwa hati mereka bersih dari sifat hasud karena ilmu, iman, dan takwa yang tinggi yang mereka capai, sehingga mereka selamat dan bersih dari sifat yang sangat berbahaya itu. Tapi yang selain ma'sum, selain urafa, seperti kita bisa dipastikan memiliki penyakit hasud, walaupun bisa dikatakan masih tidur hasud itu. Artinya kita punya potensi untuk mempraktekkan, untuk menerapkan, untuk menampakkan hasud yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena itu perlu kita meneliti hati kita masing-masing. Ketika kita melihat orang lain, sahabat kita, kawan kita mendapatkan kesuksesan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasa iri hati atau tidak? Itu yang perlu kita perhatikan. Terus kita bahas pada kajian yang telah lampau. Pada malam ini kita akan mengkaji tentang at-tariqul ilmi wal amali li daf'il hasad. Itu metode ilmiah atau metode teoritis dan praktis di dalam menghilangkan penyakit hasud di dalam jiwa kita. Dikatakan oleh mu'allif, amma tariqul ilmi fahuwa at-ta'ammulu wa tafakkuru fi mafasidil hasad. Adapun cara dan metode secara ilmiah atau secara teoritis untuk menghilangkan penyakit hasud dalam jiwa kita, di dalam hati dan roh kita adalah dengan cara ta'ammul dan tafakkur. Kita merenungkan, kita memikirkan tentang mafasidil hasad, tentang bahaya dan kerusakan hasad. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwa al-hasadu ya'kulu al-iman kama ta'kulun naru al-khataba. Ini kita pikirkan, kita renungkan, kita asamkan, kita pahami bahwa hasud itu, iri hati itu, dia akan memakan, akan menghabiskan dan mengikis keimanan seseorang sebagaimana api menghilangkan dan mengikis atau memusnahkan kayu bakar.
hasad akan memusnahkan keimanan dalam diri seseorang. Juga di hadis yang lain seperti katakan bahwa al-hasad asasul kufri wan nifaq. Hasad itu, iri hati itu merupakan sumber kekufuran dan kemunafikan. Seperti yang sudah saya singgung bahwa kalau di antara para sahabat Nabi saja yang mereka hidup sejaman dengan Nabi, melihat Nabi, bersama Nabi, bahkan melihat mukjizat Nabi, kalau mereka tidak ada hasad dalam diri mereka, tidak akan terjadi perebutan khilafah atau imamah. Tapi yang terjadi adalah bahwa khilafah dan imamah dari Ahlul Bait disingkirkan karena adanya hasud. Bahkan iblis yang beribadah pada Allah 6.000 tahun karena hasud, karena hasad dan iri hati kepada Adam, maka dia tidak mau sujud dan menghormat pada Adam, sehingga dia termasuk aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia menolak, dia enggan. Iblis itu takabur, wa kana minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Di hasud itu asasul kufri, sebagai dasar dan pondasi kekufuran dan kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan bahaya agama karena adanya hasud. Ya, bahkan dikatakan bahwa hasud itu laisa bihaliki sya'ri. Dalam riwayat lakinnahu haliqud din. Penyakit hasad itu, iri hati, dia bukan seperti pisau cukur yang akan menghabiskan rambut, tapi dia menghabiskan dan mengikis agama. Dengan hasud orang tidak punya agama. Terjadi peperangan karena adanya hasud. Ya, terjadi saling bunuh-membunuh yang luar biasa. Bahkan hadis yang pernah saya sampaikan bahwa innallaha yu'adzibul fuqaha bil hasad. Allah akan menyiksa para fuqaha, para marja, para mujtahid, ulama besar karena hasudnya. Jadi kalau ulama saja terkena hasud, bahkan sebagian sahabat Nabi terkena hasud, gimana kita untuk selamat? Sangat sulit sekali. Asy'ari Asari berkata dalam kitab Kashfur Riba bahwa innal hasada a'dhamul adwa. Hasad termasuk paling besarnya penyakit. Wa akbarul ma'asi wa syarruha wa afsaduha lil qalb. Dan hasad itu termasuk maksiat yang paling besar, yang paling buruk dan paling merusak hati, jiwa dan ruh seseorang. Wa hiya awwalu khati'atin waqa'at fil ardi lamma hasad iblis Adam. Termasuk peristiwa yang awal yang pertama kali terjadi kemaksiatan di dalam bumi ini atau di atas bumi ini adalah karena hasad. Ketika menimpa iblis, dia hasud kepada Adam. Fahamalahu 'alal ma'siyah, sehingga menyeretnya ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud pada Adam. Fakanatil baliyatu min dzalika ilal abad. Karena hasud dalam jiwa iblis, maka bencana, petaka dan azab pada dirinya itu sampai selama-lamanya. Maka min dzalika kafirin. Kemudian katakan oleh Mu'alib bahwa Allah menyuruh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW untuk berlindung daripada kejahatan ahli sihir, kejahatan penenung, dan kejahatan syaitan. Juga terakhir Allah mengatakan untuk berlindung kepada orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini perintah Allah kepada Rasulullah. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus sampai wa min syarri hasidin idza hasad. Nabi disuruh berlindung kepada Allah dari orang yang hasud, orang yang iri hati. Idza hasad, ketika mempraktekkan hasadnya dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan perbuatannya. Hasud ada potensi dalam diri seseorang. Kemudian idza hasad ketika dipraktekkan hasud itu. Kalau para ulama dengan lewat ceramahnya, lewat pidatonya ditambahkan hasudnya itu. Itu idza syarri hasidin idza hasad. Dikatakan bahwa inna syakhsal hasuda daiman fi hammin wa ghammin li'anna ni'mata la tazul min mahsudi. Seseorang yang punya penyakit hasud itu senantiasa dalam kesedihan, dalam kerisauan dan kegelisahan, enggak bisa tidur.
karena melihat nikmat yang ada pada sahabatnya, pada orang lain yang tidak sirna, tidak hilang. Selama ini nikmat tidak hilang, dia tetap gelisah, ya, tidak tenang. La yujadu khudurul qalbi fi ibadatil hasud wa huwa la yahtarimu ghairah. Orang yang hasud itu, orang iri hati itu ibadahnya enggak pernah khusyuk, enggak pernah tenang. Karena tergambar dalam hatinya, dalam benaknya dan dirinya kenikmatan yang diperoleh oleh sahabatnya, oleh orang lain, sekalipun kerabatnya. Kesuksesan orang lain, kesuksesan saudaranya, dia tidak tenang, dia tidak bahagia. Ingin kesuksesan itu hancur dan hilang dari sahabatnya, dari kerabatnya. Itu penyakit hasud yang sangat berbahaya. Ini bahaya semua ini. Untuk menghilangkan hasud dari diri kita, kita ingat-ingat, kita ta'amul, kita tafakur tentang bahaya hasud yang akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu satu cara untuk mengobati hasud. Apalagi wa tafakkuru fi su'id dunya wa fana'iha hatta tanqati'a min qalbihi syajaratu hubbid dunya. Yang kedua adalah bahwa untuk menghilangkan hasud dalam diri kita, kalau kita punya hasud pada orang lain, pada sahabat kita, teman kita, kerabat kita, saudara kita, maka kita harus memikirkan, bertafakur tentang kejahatan dunia dan tentang fananya dunia, kehancuran dunia. Dunia ini sementara. Sehingga pohon hasud itu terangkat dalam jiwa kita, dari hati kita. Sehingga hubbud dunia, cinta materi itu akan terangkat dari ruh kita, dari hati kita, dari jiwa kita. Dengan meyakini bahwa dunia ini penuh dengan keburukan, materi penuh dengan kejahatan, kalau tidak untuk tujuan akhirat. Wallati yarasu kulli khati'atin, bahwa hubbud dunia itu rusu kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan pangkal segala keburukan dan kejahatan. Seperti hadis mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia, cinta materi nempel pada hati kita, pangkal segala kerusakan dan keburukan. Artinya bahwa kalau kita punya materi itu, seberapapun banyaknya jangan menempel di hati kita, sehingga timbul hasud, timbul nanti dengki, timbul kepelitan, kerakusan, ketamaan. Tapi kita yakini bahwa semua harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan pada haknya masing-masing. Ada hak zakat, ada hak humus itu, ada hak fakir miskin, yatim piatu, ada hak rakyat Palestina dan lain sebagainya. Sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan mu'allif wa amma tariqul amali, tadi itu teori secara teoritis, ya, metode teoritis. Sekarang metode amali atau praktis. Wa amma tariqul amali, ada pun cara untuk mengikis hasud dari diri kita dalam amal perbuatan adalah jangan mengikutinya atau jangan sampai diterapkan dalam amal perbuatan. Ya. Misalnya begini, ketika di hati kita rasanya nyesek ini, ada hasud di hati. Kita melihat tetangga kita, teman kita tiba-tiba sukses, dapat rezeki, punya mobil baru, punya gedung baru, ya, punya kenikmatan, punya kedudukan, diangkat derajatnya. Kita merasa nggak enak, oh ada hasud ini. Maka kita hilangkan cepat-cepat, jangan kita turutin. Ya, bahkan kita doakan semoga dia dapat kenikmatan yang lebih lagi. Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan. Itu kita doakan, walaupun sangat berat. Itu dengan latihan-latihan nanti akan terbiasa insyaallah. Itu cara menghilangkan hasud dari diri kita, dari hati kita agar terkikis. Tentu sangat berat. Karena hasud ini menimpa selain ma'sum. Hatta ulama fuqaha tertimpa. Yang sudah saya jelaskan bahwa musuh berat Imam Khomeini itu bukan Zionis, bukan Amerika, tapi ulama yang hasud kepada beliau sehingga ingin menghancurkan wilayatul faqih dan membuat kelompok kaum munafikin sampai sekarang itu ada, ya, dan tertidur. Sangat berat sekali. Dan juga tantangan terhabar sekarang ini yang berat bukan dari Zionis, bukan dari Amerika, itu ringan, tapi dari ulama yang punya penyakit hasud yang bersekongkol dengan Amerika. Na'udzubillah min dzalik. Itu sangat berat penyakit hasud. Jadi kita kontrol hati kita, ada hasud atau tidak. Kalau ada, kita merasa enak, merasa nyesek. Nah, ini ada nih. Kita istighfar cepat-cepat, kita hilangkan. Kita doakan teman kita itu atau saudara kita itu.
Karena bisa jadi sekalipun saudara ada hasud ya pada saudaranya, bisa terjadi seperti itu. Atau yang lebih parah, orang tua hasud pada anaknya, kepada menantunya, enggak senang anaknya menantunya dapat kenikmatan, bisa dihasudi, itu terjadi. Atau anak hasud pada ayah ibunya, naudzubillah min dzalik. Ya saja penyakit hasud seperti itu menjangkiti seseorang ya. Dan sudah saya jelaskan bahwa hasud itu menimpa yang sederajat biasanya, pedagang dengan pedagang hasud, biasanya begitu. Bisnis dengan pebisnis, ya, supir dengan supir, pejabat dengan pejabat, ya, mubalik dengan mubalik, kiai dengan kiai, begitu. Marja dengan marja, itu biasanya. Kalau kenal, kemudian satu derajat timbul hasud lebih mudah. Kalau nggak kenal, mah nggak hasud. Ya. Kalau saya ceritakan ada seorang di sana di Palestina atau di Iran, dia sukses, masya Allah luar biasa. Antum nggak kenal masa bodoh, nggak tahu. Tapi kalau kenal dia, antum kenal si fulan, kenal, kenapa? Oh, dia baru beli mobil kemarin. Beli mobil dari mana uangnya? Timbul tanya, dari mana kok tiba-tiba mobil? Diangkat jabatannya, kok saya nggak diangkat? Udah mulai bertanya, karena kenal, karena satu level. Hasud timbul seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu kita kikis. Nah, kalau satu level bagaimana? Ya, kita harus doakan juga. Kalau dalam masalah pengetahuan, masalah ilmu, ya kita berguru. Ya, kita usahakan. Berat, sangat berat sekali. Bagi seorang ustadz, seorang mubalik, seorang kiai, ya, seorang ulama ada hasud kepada temannya ulama juga, ya mubalik juga. Ya, didatangi, belajar, bertanya, dengarkan ceramahnya, YouTube-nya, dicatat. Berat, tapi itu nanti lama-lama akan jadi ringan. Ya, dengan perlu latihan seperti itu. InsyaAllah akan menjadi ringan. Itu cara menghadapi penyakit hasud secara amali, secara praktis. Kalau hasud di hati kita mulai ada, kita hindari, istighfar, kita doakan orang lain, kita tidak hiraukan, jangan diikutin. Nanti dia akan hilang sendirinya dan bisa terkikis. Itu caranya. Dalam riwayat dikatakan bahwa hasud itu seperti adanya was-was. Ya. Was-was itu seperti hasud. Seperti seekor anjing yang kalau dia menjalak itu, dia menggonggong. Kalau kita memperhatikan, ya, kita merasa takut, kita perhatikan dia semakin besar gonggongannya. Kalau kita nggak peduli, jalan biasa aja masa bodoh, maka dia akan menjauh nantinya. Sifat anjing kalau kita masa bodoh, kita nggak hiraukan, dia akan menjauh. Kalau kita menampakkan takut, kita perhatian, dia malah terus menggonggong. Hasud seperti itu. Kalau kita nggak peduli masa bodoh, ya dia akan hilang, akan sirna. Kita ikutin terus, akan nyesek dada. Yang nggak enak terus, nggak enak makan, nggak enak tidur, terus sampai kalau kita hasud itu nikmatnya hancur dan hilang. Itu penyakit hasud yang luar biasa. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa seorang mukmin itu annal mu'mina la tusajjalu alaihi an-niyatu sayyi'ah hatta yartaqibaha wa muqtadha dzalika. Fal hasadu ma'lam yabaddu ila irtikabi muharramin la yu'tabaru ma'siyatan. Jadi ada pandangan yang mungkin bisa jadi salah bahwa penyakit hati itu seperti hasud, kalau di hati saja dan tidak dipraktekkan itu tidak berbahaya, tidak berdosa. Itu pandangan yang salah. Ya. Karena ada riwayat yang pintas mengisyaratkan seperti itu, bahwa niat buruk di dalam hati mukmin, ada niat buruk, niatnya di hati seorang mukmin itu tidak dicatat, tidak termasuk dosa dan tidak termasuk dianggap perbuatan yang haram. Itu bagaimana maksudnya? Nah, biasanya adalah bahwa hadis-hadis seperti itu adalah berkaitan dengan niat buruk, niat jahat yang akan dipraktekkan oleh anggota badan seseorang, bukan hati yang jahat dalam pengertian punya penyakit atau punya sifat yang buruk. Jadi bisa dibedakan antara hati atau ruh yang punya penyakit buruk, punya sifat buruk seperti takabur, hasud, riya, sum'a ujub, dengan adanya niat buruk yang ingin dipraktekkan dengan anggota badan. Berbeda. Misalnya seseorang katakanlah, ini seorang mukmin nih, mukmin biasa. Di hatinya terbesit ingin mencuri begitu, ingin berbuat buruk. Di hatinya ingin menggibah, katakanlah,
di hatinya ingin berbuat jahat pada orang lain, ingin gosok, ingin mencuri, dia baru niat. Nah, niat mencuri hati ini kan niat buruk. Kalau hanya niat saja tidak dia praktekkan dengan tangannya, tidak mencuri, tidak tercatat sebagai perbuatan yang haram. Dia tidak berdosa, diampuni oleh Allah. Baru niat saja. Itu kalau niat ingin berbuat buruk. Seorang mukmin misalnya dia niat ingin melakukan sesuatu yang haram, buat zina atau minum khamar misalnya, kan ada niat buruk terlintas begitu. Mukmin tapi kalau imannya rendah dia punya niat buruk untuk melakukan maksiat. Ingin mencuri, ingin nonton sesuatu yang diharamkan, apalah begitu. Kalau hanya niat saja tidak dia praktekkan dengan matanya, dengan tangannya, ya dengan telinganya, tidak dianggap berdosa, dimaaf begitu. Itu kalau niat buruk. Tapi kalau penyakit hasud, penyakit iri hati, ya, penyakit ujub, takabur, ada di hati tetap dicatat, tetap sebagai dosa besar. Karena itu penyakit, ini bukan niat buruk, berbeda. Nah, riwayat ini mengisyaratkan tentang adanya penyakit hati yang dipraktikkan dalam amal perbuatan yang dimaaf begitu, bukan penyakit seperti penyakit hasud. Itu makna dari situ, jangan sampai salah paham kata mu'alif seperti itu. Ya. Terakhir masalah ghibthah. Al-ghibthah laysat haraman. Ghibthah itu tidak haram. Ghibthah itu dengan hasud hampir sama. Di mana bedanya? Kalau hasud itu adanya hati di hati seseorang dan dia mengharapkan nikmat dan kesuksesan pada orang yang dihasud itu akan hilang, akan sirna, akan binasa. Itu hasud namanya. Di samping dia mengharap seperti itu, dia pun mengharap agar nikmat pada orang lain itu hilang, sirna, hancur gitu. Itu hasud, berbahaya. Kalau ghibthah ingin seperti orang lain, tapi dia tidak mengharapkan hilangnya nikmat pada orang lain. Dia hanya seperti itu. Misalnya katakanlah teman sekelas, teman selevel, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan katakanlah derajat begitu. Nah, ini orang yang punya ghibthah ingin seperti itu, tapi dia tidak ingin nikmatnya itu pada orang lain itu hilang. Hanya ambisi ingin seperti itu saja. Ini memicu agar dia pun nanti tambah rajin lagi, tambah semangat lagi. Itu namanya ghibthah. Misalnya sesama pedagang, sesama pebisnis, ketika melihat temannya itu berhasil bisnisnya, dapat keuntungan, kalau dia ada ghibthah di hatinya, ya dia ingin seperti dia dapat keuntungan, mohon pada Allah. Tapi dia tidak mengharapkan sirnanya nikmat pada orang itu. Ini memicu dia untuk dia semangat lagi dalam berdagang, dalam bisnis pada keuntungan. Ini namanya ghibthah. Halus ya, bedanya sedikit. Tapi ghibthah dalam untuk para ma'sumin, untuk para nabi itu sifat yang buruk. Sehingga ketika ditampakkan tentang derajat dan kemuliaan para imam ma'sum atau ahlul bait kepada Nabi Adam, ada ghibthah dalam jiwa Nabi Adam. Ya, itu makna wala taqrabu hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, kalian jangan mendekati pohon ini. Bukan pohon ada buahnya, bukan, cuma materi. Ya. Artinya ini ghibthah. Jangan melakukan ghibthah dalam hatimu. Kalau hasud pasti enggak ada. Mustahil Nabi atau Rasul Nabi Adam punya sifat hasud, mustahil. Tapi banyak ghibthah ada. Ketika ditampakkan tentang kedudukan ahlul bait, ingin seperti itu Nabi Adam. Sementara derajat beliau tidak punya potensi seperti itu, masih sangat jauh. Ini terkutuk, ya, ini terhina, ini terlaknat. Dari sisi apa? Dari sisi kedudukan beliau sebagai seorang nabi. Karena itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini karena sebab ghibthah itu. Ghibthah yang tidak sederajat. Kayak kita misalnya, kita orang biasa. Kita melihat tetangga kita misalnya seorang pejabat, karena kedudukannya, karena ilmunya, dia mencapai derajat yang tinggi, mendapat kedudukan, naik derajat menjadi seorang menteri. Nah, kita ini siapa? Kita ghibthah, nggak nyambung. Kok kita ghibthah? Nggak nyambung. Itu nggak baik, itu buruk, nggak nyambung. Kalaupun tidak berdosa buat kita, ya, sebagai seorang nabi termasuk yang dianggap terhina, berdosa sehingga Allah turunkan dari surga duniawi. Itu bagi Nabi. Itu namanya ghibthah. Beda dengan al-hasud, ya, tipis bedanya. Itu saja, masalah hasud juga masih banyak sebenarnya yang lebih dalam lagi, tapi kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan kaji tafsir yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat membersihkan jiwa kita, dari kita hati dari sebagai penyakit hasud yang sangat berbahaya ini. Nah, kalau hasud ada, maka nanti akan diikuti penyakit yang lain.
penyakit tamak, rakus, takabur, ujub dan seterusnya akan ikut di belakang hasud. Ya, seperti iblis karena hasud timbullah dia semena-mena sampai mendapat azab yang abadi gara-gara hasud pada Nabi Adam alaihissalam. Na'udzubillah min dzalik. Sekian, saya akhiri. Walaupun